Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Di mana aku? Kau berada di sebuah lembah yang angker. Lembah yang sering disebut orang dengan nama Lembah Merata. Lembah Merata. Ikutilah episode ke-7. Lembah Merata, Lembah Merata, Lembah Merata. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-14 ini didukung oleh Ashari sebagai Kimpur, Lili Nur Indasari sebagai Kandini, Bambang Ceker sebagai Raden Wangsadirja, Elias sebagai Kiwista, Lis Mardiana sebagai Nyai Dusila, Mogan sebagai Ki Awi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas.
kisah yang lalu diceritakan, kejadian-kejadian aneh telah memberi tanda pada Gandini. Tanda rencana perkawinannya dengan Raden Wangsa tidak akan berjalan dengan mulus. Namun Gandini tidak memperhatikan tanda-tanda itu. Gandini menganggap bahwa kejadian-kejadian itu bukan sesuatu arti yang perlu dipikirkan. Ketika Raden Wangsa Dirja datang ke tempat penginapan Gandini, Raden Wangsa sudah memberi kata sepakat bahwa perkawinan mereka tetap akan dilangsungkan pada bulan depan, namun tidak diadakan secara besar-besaran. Tetapi ketika Gandini mendesak bahwa Kirekso sudah bersiap untuk mengadakan pesta besar-besaran di Lubuk Mentilin, Raden Wangsa Dirja akhirnya bersedia. Ketika hari sudah sangat larut malam, Raden Wangsa mencoba mendekati Gandini. Laki-laki itu ingin berbuat yang tidak pantas. Gandini menolaknya. Namun Raden Wangsa mendesak terus, sehingga Gandini menjadi kesal. Bahkan gadis itu menangis terisak-isak. Akhirnya Raden Wangsa meninggalkan Gandini dengan kecewa, karena malam itu dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Gandini. Bagaimana, Den? Apakah berhasil? Tidak. Dia menolak. Bahkan dia mengancam akan berteriak kalau aku teruskan niatku. Alah, Den. Biasanya perempuan kan hanya gertaknya saja, Den. Kalau Den Wangsa teruskan niat Den Wangsa itu, wah, pasti dia diam, Den. Apalagi sudah dijanjikan akan dijadikan istri Den Wangsa. Dia betul-betul berteriak, Kimpur. Oh, kok kenapa saya tidak dengar ya, Den? Mungkin kamu lagi asik sama yang lain, Kimpur, sehingga teriakan Gandini tidak terdengar. Dan juga dia berteriak baru sedikit, karena cepat-cepat aku urungkan niatku. Bahkan dia langsung menangis terisak-isak, Kimpur, sehingga aku menjadi serba salah. Lalu, Den? Ya, langsung aku tinggalkan kamarnya. Jadi gagal, Den? Jadi Den Wangsa tidak dapat apa-apa malam tadi? Ya gagal, Kimpur. Kalau tidak, aku kan tidak perlu repot-repot mengawininya. Aku cicipi dia. Lalu kita suruh pulang dia ke kampungnya seperti aneh. Setelah kita beri dia uang secukupnya. Gagal, Den. Ya, apa boleh buat? Kimpur. Iya. Kalau kau lihat Gandini malam tadi, maka kau akan terpesona. Terpesona bagaimana, Den Wangsa? Dia berdandan cantik sekali. Rupanya dia sudah siap untuk menanti kedatanganku, Kimpur. Kimpur, malam itu tidak ada duanya gadis seperti dia. Wah. Gandini itu kan memang cantik, Den. Tidak berdandan saja, dia sudah cantik. Ya. Apalagi dia berdandan, Den. Aku tetap akan mengawininya, Kimpur. Oh, jadi tetap akan mengawininya, Den? Habis? Bagaimana? Masa aku tidak dapat apa-apa, Kimpur? Sedangkan aku sudah banyak mengeluarkan uang untuk membeli segala macam pakaian dan perhiasan untuk dia. Ya, tidak ada salahnya Den Wangsa mengawini dia. Apalagi Den Wangsa sudah berjanji pada bapaknya. Ya, bulan depan pesta perkawinan itu akan diadakan secara besar-besaran di Lubuk Mentilin. Besar-besaran, Jangan Den? khawatir. Semua biaya pesta perkawinan itu akan ditanggung oleh Kirekso. Sehingga kita tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Mau Gandini menerima syarat seperti itu, Den? Malah dia mengajukan syarat seperti itu. Wah, Den Wangsa selamat. Selamat, Den. Den Wangsa tidak akan mengeluarkan biaya perkawinan yang besar. Kalau saja Den Wangsa tetap mengeluarkan biaya perkawinan, maka tentu Den Wangsa akan mendapatkan hukuman dari Yang Mulia Ayahanda Raden Wangsa. Jadi tidak rugi kan aku mengawininya, Kimpur? Ya, kalau begitu apa salahnya, Den? Kimpur, Ya,
Apa kamu cerita kemana aku selama ini pada pengiring Gandini? Kepada Ki Wista, begitu yang Den maksudkan? Kepada pengiringnya yang mana saja? Ya, tentu saya bercerita seperti yang telah kita atur, Den. Kamu bilang apa sama mereka? Begini, Den. Saya bilang, Den Wangsa itu sekarang sangat sibuk. Sibuk menunaikan tugas negara. Sehingga agak sulit untuk ditemui. Iya, Den. Bagus, Kimpur. Hari ini pun Den Wangsa baru pulang mengadakan tugas pengintaian terhadap pasukan Singasari. Sehingga Den Wangsa terlambat menemui Gandini, Den. Dan mereka percaya ceritamu itu? Ya, tentu saja, Den, percaya. Bagus. Padahal kerja kita selama ini hanya pergi menyabung ayam dan minum-minum di sebuah warung. Bukan begitu, Kimpur? Iya, Den, iya. Tapi kalau seandainya kita memang disuruh pergi berperang, bagaimana, Den? Terus terang saja, aku tidak mau. Karena itu bukan tugas kita. Itu tugas pasukan kerajaan. Tapi kalau dipaksa, bagaimana, Den? Siapa? Siapa yang memaksa kita? Ya, karena pasukan Singasari sudah semakin dekat. Sehingga kerajaan membutuhkan orang untuk bela negara. Lah, bagaimana, Den? Itu tidak mungkin terjadi, Kimpur. Kamu pikir pasukan kerajaan Dharmasraya pasukan yang lemah? Pasukan Dharmasraya adalah pasukan yang lebih kuat daripada pasukan kerajaan Sriwijaya dulu. Jadi Singasari tidak akan mudah merebut dan menghancurkan kerajaan Dharmasraya ini. Tapi bukankah tentara Singasari sudah mendekati kota raja, Den? Itu kan berita burung. Kabar angin. Jangan cepat percaya pada berita-berita yang tidak mengandung kebenaran itu. Buktinya, kita masih bisa keluar kota raja dengan bebas tanpa bertemu dengan pasukan Singasari. Buktinya Gandini masih bisa datang kemari dari desa yang jauh tanpa ada gangguan apapun. Iya juga, ya. Sudahlah. Jangan pikirkan hal itu. Itu urusan kerajaan, bukan urusan kita. Yang penting bagiku sekarang, bagaimana perkawinan itu cepat terlaksana. Sehingga aku bisa mencicipi Gandini. Betul kan? Betul juga, Den. Mari. Selagi hari masih pagi, Iya. kita pergi ke warung di ujung tembok kota. Apakah sepagi ini Den Wangsa akan minum arak? Ayolah, untuk menghilangkan pikiran yang kusut. Baik, Den. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sebentar lagi kita akan melintas desa Tanah Retak dan Gandini. Iya, Ki Wista. Tapi kita tidak perlu bermalam karena hari masih siang. Ya, Dan. Hari masih siang. Dan kalau kita terus berjalan, maka menjelang tengah malam kita akan memasuki desa Lubuk Mentilin. Baik, kita akan pacu kuda-kuda kita supaya kita cepat sampai di Lubuk Mentilin. Hus. Ada apa, Ki Wista? Apakah Den Gandini tidak melihat tadi? Melihat apa? Ada seorang perempuan menangis di tepi hutan itu. Mana? Tadi, Den, sudah lewat. Mari kita putar arah kuda kita kembali. Hus. Ya. Hei, kalian tunggu di sini. Aku akan menemani Den Gandini sebentar. Hus. Ya. Di mana, Ki Wista? Di sana, Den. Di dekat batu besar itu. Hus. Di mana Ki Wista melihat perempuan itu? Itu dia, Den. Dia masih duduk di sana. Oh, iya ya. Hati-hati, Den. Kenapa aku tidak melihatnya ya? Den, hati-hati. Tampaknya perempuan itu takut melihat kedatangan kita. Hop. Kenapa perempuan ini berada di hutan yang sepi begini ya? Entahlah, Den. Nah, lihat. Dia seperti takut dan sedih. Mari kita dekati. Iya, Den.
Siapa adik? Dia takut melihat kita, Den. Adik tidak usah takut. Kami datang untuk menolongmu. Adik berasal dari mana? Hah? Dari desa Tanah Retak. Oh, kalau begitu, mari ikut kami pulang ke desamu. Karena kami juga akan melewati desa itu. Saya tidak mau. Saya takut. Takut? Takut sama siapa? Saya takut. Saya takut. Takut sama siapa? Bilanglah. Ki Awi. Oh, Ki Awi. Apakah kakak kenal dengan Ki Awi? Baru saja kenal beberapa hari yang lalu. Kenapa, Ki Awi? Saya takut. Iya, kami tahu kamu sedang takut. Kenapa? Takut pada Ki Awi? Iya, Ki Awi. Iya, kami tahu. Kenapa adik takut pada Ki Awi? Katakanlah. Apa kakak akan menolong saya? Saya akan menolong adik. Betul. Betul, masa saya bohong? Tapi saya takut. Tampaknya gadis ini mengalami sesuatu yang mengerikan, Den Gandini. Kita harus menolongnya, Ki Wista. Ya, kita harus menolongnya. Kenapa kamu takut pada Ki Awi? Ki Awi akan membunuh saya. Hah? Betul itu? Betul. Bahkan dia sudah membunuh seorang pemuda pengembara. Jasad pemuda itu ia kubur di belakang rumahnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jasad pemuda itu ia kubur di belakang rumahnya. Oh, kenapa dia lakukan pembunuhan itu? Dia seorang dukun. Kini dia sedang mempelajari ilmu yang aneh. Ilmu itu tumbalnya adalah manusia. Oh, ilmu hitam. Siapa namamu, Nak? Nyai Dusila. Dan kau tahu nama pemuda yang dibunuh oleh Ki Awi itu? Iya, tahu. Siapa nama pemuda malang itu? Batara. Hah? Batara? Betul itu, Dek? Ya, kalau kakak tidak percaya, kakak gali saja kuburan di belakang rumah itu. Kapan? Kapan Ki Awi membunuh pemuda itu? 2 hari yang lalu. Mari, Dek. Kita sama-sama ke rumah Ki Awi. Tidak, saya tidak berani. Saya takut. Tidak apa-apa. Ki Awi tidak akan berani membunuhmu di hadapanku. Tidak, saya takut. Saya takut. Kalau begitu, kamu saya antar pulang. Ayo. Tidak, jangan. Saya takut. Saya takut dibunuh Ki Awi. Ki Wista, Ya. kita ke rumah Ki Awi. Ya, Den. Hus, hus, hus. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Kita sudah hampir sampai, Den. Ya. Apakah semua pengawal ikut masuk, Den Gandini? Kita berdua saja. Yang lain menunggu di luar. Kalian berjaga-jaga di sini. Aku dan Den Gandini akan menemui Ki Awi. Ya, ayo, Ki. Ya, Den.
Siapa? Aku, Gandini. Iya, tunggu. Oh, Den Gandini. Silakan masuk, Den. Tidak perlu. Den Gandini, ada apa, Den? Antar aku ke halaman belakang rumahmu ini. Cepat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ki Awi menatap lama wajah Gandini. Lalu Ki Awi tampak menunduk dan gelisah karena wajah gadis itu menunjukkan marah yang tidak terkira. Lalu ketiganya berjalan ke belakang rumah Ki Awi. Sesampainya di sana, Gandini menunjuk bekas lubang yang telah ditimbun dengan rapi. Ki Awi sangat terkejut. Dia menatap Gandini lama sekali, seolah-olah tatapan itu adalah tatapan memohon maaf. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode ke-7, Lembah Meratap. Dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.